Tahun baru sudah lewat. Suara trompet sudah berhenti berbunyi. Feed media sosial mulai kembali normal. Dan mungkin kamu sedang berada di satu titik ini. Bukan lagi bersemangat, tapi juga belum siap untuk berlari. Ada perasaan aneh yang sering tidak pernah dibicarakan setelah tahun baru. Bukan harapan besar, bukan target yang ambisius, tapi perasaan lelah. Lelah karena merasa seharusnya sudah berubah. Lelah karena melihat orang lain terlihat lebih siap, lebih maju, dan lebih on track untuk memulai hidupnya. Video ini bukan tentang resolusi, bukan tentang goal setting, bukan juga tentang New Year, New You. Video ini tentang mindset shift yang lebih realistis untuk menjalani hidup setelah tahun baru. Tanpa tekanan, tanpa paksaan, tanpa harus membuktikan diri. Ada satu narasi keliru yang sering kita telan mentah-mentah setiap awal tahun. Bahwa di tahun baru kita harus membawa versi diri yang baru. Seolah hidup itu mempunyai tombol reset. Seolah luka bisa selesai hanya karena berganti kalender. Seolah kamu gagal kalau masih belum berubah di awal tahun. Padahal hidup tidak bekerja seperti itu. Kamu tetap membawa emosi yang belum selesai, luka yang belum sembuh, kebiasaan lama yang belum hilang, dan itu normal. Masalahnya bukan karena kamu lambat, tetapi karena narasi di sekitar kita terlalu keras. Kalau narasi itu membentuk cara kita menilai diri sendiri, maka yang perlu digeser bukanlah hidupmu, melainkan mindsetmu. Mindset pertama yang perlu digeser setelah tahun baru adalah kamu tidak tertinggal hanya karena kamu belum berubah. Berubah itu butuh proses, bukan momen. Resolusi sendiri itu tidaklah salah. Yang melelahkan adalah bagaimana cara kita memakainya. Resolusi seringkali berubah menjadi alat untuk menghakimi diri sendiri, pembanding dengan hidup orang lain, dan sumber rasa bersalah baru yang membuat kita berpikir, aku harus lebih produktif, lebih sukses, dan lebih disiplin. Tanpa pernah bertanya pada diri sendiri, untuk siapakah semua ini? Dan dengan kondisi emosiku sekarang, apakah ini realistis? Di titik ini, masalahnya bukan lagi soal resolusi, melainkan cara kita menjalani hidup tanpa ruang untuk bernapas. Ketika pertanyaan-pertanyaan ini tidak pernah kita beri tempat dan resolusi berubah menjadi tekanan, hidup perlahan terasa seperti sesuatu yang dikejar, bukan dirasakan. Mindset shift kedua adalah untuk memahami hidupmu tidak perlu dikejar, tetapi dijalani. Tidak semua fase dalam hidupmu membutuhkan target. Ada fase yang hanya butuh kehadiranmu sepenuhnya. Perhatikan cara kamu berbicara pada diri sendiri. Aku harus bangkit, aku harus lebih kuat, aku harus sudah sampai di titik tertentu. Kata harus sering terdengar seperti motivasi, tapi diam-diam menekan. Kalau bahasa yang kita pakai pada diri sendiri terasa menekan, mungkin yang perlu diubah bukan keadaan kita, tetapi cara kita berbicara pada diri sendiri. Mindset shift ketiga adalah mengganti bahasa batin. Dari aku harus kuat menjadi aku sedang belajar bertahan. Dari aku harus berubah menjadi aku sedang memahami diriku. Dari aku gagal menjadi aku belum selesai. Perubahan besar sering lahir bukan dari paksaan, tapi dari penerimaan yang jujur. Salah satu tekanan terbesar setelah tahun baru adalah ekspektasi bahwa hidup harus selalu bergerak naik. Lebih baik, lebih tinggi, lebih cepat. Padahal hidup jarang bergerak lurus. Ia sering berjalan maju lalu mundur, merasa kuat lalu rapuh, yakin lalu ragu. Dan semua itu bukan tanda kegagalan, melainkan bagian alami dari sebuah perjalanan. Ketika hidup tidak berjalan rapi, kita sering buru-buru menyimpulkan kalau ada yang salah dengan diri kita. Disinilah mindset berikutnya perlu digeser. Mindset shift keempat, kamu tidak sedang kacau hanya karena hidupmu sedang tidak rapi. Tidak semua kekacauan
perlu dibereskan cepat-cepat. Kadang ia hanya ingin dipahami. Alih-alih bertanya target apa yang harus kucapai tahun ini, coba ganti dengan ritme hidup seperti apa yang ingin kujaga. Ritme yang lebih pelan, ritme yang lebih jujur, ritme yang tidak membuatmu membenci hidupmu sendiri. Karena hidup yang berkelanjutan tidak dibangun dari resolusi besar, melainkan dari hal-hal kecil yang bisa kita ulang tanpa menyakiti diri sendiri. Disinilah mindset berikutnya perlu digeser. Mindset shift kelima adalah konsistensi kecil lebih berharga daripada resolusi besar. Seperti tidur lebih cukup, berhenti memaksakan diri di hari yang buruk, belajar mengatakan cukup tanpa rasa bersalah. Itu juga merupakan bentuk pertumbuhan diri. Tidak semua orang memulai tahun dengan semangat. Tidak semua orang punya visi yang jelas. Tidak semua orang ingin menjadi versi terbaiknya. Dan itu tidak membuatmu gagal. Kadang yang paling penting bukan seberapa jauh kamu melangkah, tapi seberapa jujur kamu hadir di hidupmu sendiri. Disinilah mindset terakhir perlu digeser. Mindset shift keenam, nilai hidupmu tidak diukur dari pencapaian tahunan. Kamu berharga karena kamu hidup, bertahan, dan masih mencoba memahami diri sendiri. Dan itu cukup. Jika tahun ini kamu memilih berjalan lebih pelan, itu bukanlah tanda menyerah. Jika kamu belum tahu arah hidupmu, itu bukan tanda gagal. Kadang keberanian terbesar adalah berhenti memaksa diri dan mulai mendengarkan apa yang sebenarnya kamu butuhkan. Tidak semua perubahan harus diumumkan, tidak semua pertumbuhan terlihat, dan tidak semua awal harus dimulai dengan tekanan. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Pelan-pelan saja karena kamu tidak terlambat.